Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Inteng Arya Kusuma dengan NIM 21040206014 dan Diniati Rahmah dengan NIM 21040266134 akan memaparkan materi dari tema yang kami angkat, yaitu di kajian manuskrip Al-Quran atau tafsir di Saudi Arabia. Oke, dari yang pertama, kajian manuskrip tersebut yaitu dari tentunya pewahyuan Rasulullah SAW. Nah, dari pewahyuan Rasulullah SAW, dari turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril, juga tentu sebagai jejak sejarah manuskrip di Saudi Arabia, karena di Saudi Arabia yaitu basis dari turunnya Al-Quran itu sendiri. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, itu upaya kepenulisan Al-Quran pada masa Nabi itu dari mulai hafalan sampai penulisan yang dilakukan oleh para sahabat itu atas perintah Rasulullah. Pada awal mulanya itu Al-Quran itu masih berbentuk hafalan, ya, bahkan dalam kurun waktu 23 tahun. Kemudian Rasulullah mengajarkan serta memperdengarkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat itu secara lisan, yang selanjutnya itu ditulis oleh para sahabat yang bertugas, yang diperintah oleh Rasulullah itu dalam seadanya. Maksudnya ada yang juga memanfaatkan pelepah daun untuk menulis Al-Quran tersebut. Nah, Rasulullah itu secara rutin memanggil para penulis dari para sahabat tersebut untuk menulis wahyu yang diberikan dari Nabi melalui wahyu tersebut. Nah, bahkan itu dapat dikatakan bahwa pada masa Nabi ini itu dalam budaya penulisan Al-Quran itu telah sempurna, karena dalam penulisan wahyu Al-Quran itu sejak diwahyukan oleh Rasulullah itu langsung ditulis dan diperintah oleh Rasulullah untuk ditulis pada para sahabat, dan itu secara lengkap untuk kepenulisannya. Namun pada masa ini belum ada upaya untuk mengkodifikasikan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Meskipun secara keseluruhan pada waktu itu telah tertulis gitu. Nah, setelah berakhir proses turunnya wahyu dengan wafatnya Rasulullah, maka Allah selanjutnya mengilhamkan kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin untuk meneruskan daripada tujuan Nabi Muhammad untuk menyelesaikan wahyu yang nantinya juga menjadi mushaf Al-Quran tersebut, yang diawali pada masa Abu Bakar atas usulan dari pertimbangan sahabat Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya pada zaman Abu Bakar, yang kita ketahui pada zaman Abu Bakar ini juga telah dimulainya pengkodifikasian daripada Al-Quran. Pada Perang Yamamah tahun sekitar 12 Hijriah yang melibatkan sebagian besar sahabat penghafal Al-Quran dan banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, di situ juga terjadi ujian tersendiri, yaitu pada Perang Yamamah. Karena pada Perang Yamamah itu penghafal Al-Quran yang dulunya hidup di masa Rasulullah itu wafat. Berawal dari peristiwa inilah, ini sahabat Umar ya itu mengusulkan agar segera dilakukan daripada pengkodifikasian Al-Quran ini, pembukuan Al-Quran. Nah, yang akhirnya itu menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim daripada pengkodifikasian Al-Quran. Zaid ini melacak dan menghimpun lembaran-lembaran dari Al-Quran yang telah berserakan dengan selektif dan hati-hati. Nah, karena dipercaya oleh sahabat Abu Bakar,
Sahabat Zaid ini sangat berhati-hati dalam menyusun ataupun merapikan dari berserakannya Al-Quran yang telah ditulis di pada masa Nabi Muhammad. Nah, kompilasi Al-Quran pada zaman ini itu disebut dengan istilah suhuf, yang artinya keping atau kertas. Jadi keping-keping tadi pada masa ini itu disebut suhuf. Nah, yang akhirnya pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar disebut pembukuan kedua setelah masa Rasulullah. Yang akhirnya setelah itu dikodifikasikan pada masa Abu Bakar ini setelah dari wafatnya Rasulullah SAW. Yang nantinya juga akan berlanjut pada khalifah-khalifah selanjutnya seperti Umar dan sampai ke sahabat Utsman. Mungkin dari itu saya dilanjutkan oleh Mbak Dini. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan di zamannya Umar. Nah, di zamannya Umar ini Al-Quran tinggal dilestarikan oleh Umar dan disebarkan ke berbagai wilayah. Nah, serta juga menyalin mushaf Abu Bakar ke dalam lembaran, berbentuk lembaran. Nah, di zamannya Umar juga beliau tidak menggandakan lembaran tersebut gitu, karena itu hanya memang untuk sebagai naskah orisinal, bukan sebagai untuk bahan hafalan begitu. Nah, setelah rangkaian penulisan itu selesai, maka naskah itu diserahkan kembali kepada Hafsah untuk disimpan gitu. Nah, begitu setelah Hafsah wafat, mushaf tersebut diambil oleh Marwan Ibnu Al-Hakam untuk dibakar gitu. Nah, supaya tidak tercampur begitu. Nah, pada masa ini juga dilakukan penjagaan secara ketat karena Al-Quran itu sudah tersebar ke berbagai wilayah. Nah, jadi pada masa Umar ini sebenarnya tidak ada mengalami stagnasi ataupun artinya tidak ada pembaruan apapun di zamannya Umar gitu, baik itu pengkodifikasian ataupun penggantian tulisan gitu. Nah, jadi di zamannya Umar itu hanya untuk sekedar menjaga tulisan tersebut dan dikumpulkan ke dalam berbagai lembaran begitu. Nah, selanjutnya itu di zamannya Utsman bin Affan. Nah, di zamannya Utsman ini para penghafal Al-Quran itu ditugaskan ke berbagai wilayah untuk menjadi imam sekaligus mengajarkan Al-Quran ke daerahnya masing-masing begitu. Nah, dalam proses penyebaran tersebut itu memiliki versi qiraat yang berbeda-beda gitu. Nah, dan akhirnya menimbulkan pertikaian di antara mereka gitu. Nah, jadi dari peristiwa tersebut akhirnya Utsman berinisiatiflah untuk menyalin kembali Al-Quran pada tahun ke-24 dan awal abad ke-25 Hijriah gitu. Nah, dengan menunjuk 12 orang termasuk Zaid bin Sabit itu sebagai ketuanya. Nah, di zamannya Utsman ini terjadilah kodifikasi. Nah, untuk untuk dilakukan penyeragaman bacaan begitu. Nah, karena tadi karena sudah tersebar ke berbagai wilayah, itu kan qiraatnya berbeda-beda. Jadi Utsman berinisiatif lah untuk menyalin kembali Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan atau qiraat tersebut gitu. Nah, upaya Utsman ini diawali dengan menyalin mushaf Abu Bakar tadi yang dijaga oleh Hafsah. Nah, setelah itu Al-Quran itu yang setelah dibukukan itu namanya menjadi mushaf begitu. Nah, dari itu maka dilakukan penggandaan sebanyak 5 buah gitu. Nah, setelah itu Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut yang ditulis
sebelum pembukuan dan mushaf lain itu tidak sesuai dengan mushaf yang itu untuk dibakar begitu. Nah, selanjutnya itu sebelum menetapkan dan menuliskan lafaz itu yang telah disepakati, maka tim kodifikasi tersebut menghimpun dan merundingkan untuk gaya bacaan atau qiraat tadi gitu yang dikenal oleh para sahabat, dan jika tetap terjadi perselisihan maka dipilihlah qiraat Quraisy gitu. Nah, semenjak hasil kodifikasi Utsman ini, maka cukup efektif itu untuk mempersatukan umat Islam gitu dalam ranah standarisasi teks Al-Quran gitu. Nah, pemberian tanda baca itu juga dilakukan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, selanjutnya penyempurnaannya itu dilakukan oleh para Khalifah Bani Umayyah gitu, seperti Malik bin Marwan gitu. Nah, sedangkan masa pemberlakuan mushaf Utsmani itu di kalangan umat Islam itu terjeda rentang waktu yang cukup lama gitu. Nah, hingga pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan gitu. Nah, model dan tulisan yang digunakan dalam mushaf Utsman ini di kemudian dinamakan dengan Rasam Utsmani begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok pemaparan kami, yang nantinya juga pasti banyak kurangnya dan perlu ada penambahan ataupun pengkoreksian. Intinya pada kajian manuskrip di Al-Quran atau tafsir di Arab Saudi ini, di Saudi Arabia, itu yang pastinya berawal dari hafalan yang tadi melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi perantara nantinya sebagai juga dituliskannya pada pengkodifikasiannya juga pada Al-Quran itu yang menjadi satu mushaf. Yang pada saat ini kita tahu mushaf seperti yang itu ya, semenjak juga pada masa sahabat Utsman yang telah diharokati, yang telah juga ditambahi tanda baca, yang akhirnya menjadi itu yang terkenal yaitu mushaf Utsmani. Nah, itu yang sampai sekarang telah kita nikmati, yang telah kita itu baca, yaitu mushaf yang daripada itu sejarah-sejarah manuskrip yang tentunya juga basis di Saudi Arabia. Mungkin dari kami cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf, bila ada benarnya itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.